Eva Pratiwi, NIM 3518047, kelas terapi keluarga B. Saya di sini akan memaparkan hasil dari wawancara saya dengan 3 keluarga, yaitu tentang masalah dan konflik yang terjadi dalam keluarga. Tugas ini untuk memenuhi nilai mata kuliah terapi keluarga ujian tengah semester. Pertama-tama saya akan memaparkan tentang narasumber saya. Narasumber saya ada 3. Saya mengambilnya itu 2 ibu rumah tangga dan 1 kepala keluarga. Yang pertama Ibu Mumun, beliau adalah ibu rumah tangga. Dan yang kedua Ibu Rohmah, yang beliau selain sebagai ibu rumah tangga, beliau juga sebagai guru PAUD. Nah, yang terakhir adalah Bapak Fatur Rahman yang bekerja sebagai guru. Nah, di sini saya mewawancarai dengan ketiga narasumber saya mengenai apa saja masalah yang biasa terjadi dalam rumah tangga dan bagaimana mereka mengatasinya. Apakah mereka menggunakan teknik khusus atau tidak? Nah, ternyata dari ketiga sumber saya bisa tarik kesimpulan bahwa tidak ada solusi khusus atau kiat-kiat khusus yang mereka lakukan saat terjadinya konflik. Mereka justru lebih sering membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Mereka lebih sering membiarkan anak-anak ataupun masalah itu hilang begitu saja tanpa adanya penyelesaian yang pasti. Jadi setiap terjadi konflik, mereka itu selalu mendiamkannya saja. Tidak ada penyelesaian masalah seperti diskusi, musyawarah untuk mencapai mufakat, itu tidak ada. Paling mereka mendiamkannya 1-2 hari, baru setelah itu mereka bisa kembali lagi seperti semula. Nah, dari ketiga keluarga ini saya bisa tarik kesimpulan seperti itu karena apapun kasusnya mereka selalu menyelesaikan dengan cara yang sama, sehingga saya tidak memakai teori dalam terapi ini karena memang tidak ada kiat khusus. Cuman di bagian kajian teori saya sudah tambahkan tentang family therapy yang mana digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam setiap keluarga. Family therapy ini bisa digunakan oleh pasangan yang belum punya anak ataupun pasangan yang sudah mempunyai anak. Jadi family therapy ini sebenarnya sangat berguna dan ini juga salah satu basic dari dalam rumah tangga gitu. Jadi kalau seandainya ada terjadi masalah dalam keluarga, kita bisa menggunakan teori family therapy ini. Namun konselornya juga harus paham bagaimana teknik-tekniknya dan bagaimana cara pendekatannya. Jika konselornya tidak paham dengan teknik dan pendekatannya, maka family therapy ini tidak akan bisa berguna. Sama saja dengan menggunakan teknik yang lain seperti Bohemian therapy, Virginia Satir, marriage couple counseling, itu sama saja. Kalau seandainya konselornya tidak bisa ataupun tidak tahu bagaimana cara pengaplikasiannya dengan benar, maka klien bukannya mendapatkan solusi, tapi mereka bisa saja malahan menemukan jalan buntu. Dan yang lebih parahnya lagi kalau seandainya konselor salah menggunakan pendekatan. Jadi family therapy ini walaupun mudah untuk diaplikasikan, tapi tetap harus tahu pendekatannya dan bagaimana tata caranya. Nah, untuk kesimpulan yang bisa saya ambil, sudah saya paparkan di awal. Nah, untuk saran saya itu sebaiknya orang tua tidak hanya mendiamkan, tapi sebagai pembimbing dan pengarah, namun tidak untuk mengekang. Karena walaupun sebagai orang tua, namun harusnya orang tua itu lebih mengerti dan lebih tahu akan perkembangan zaman, karena anak zaman sekarang dan anak zaman dulu itu tidak bisa disamakan. Jadi untuk pengajaran dan solusinya, sebaiknya orang tua tidak melulu stuck dengan apa yang mereka atau orang tua mereka lakukan zaman dulu
dan dipakai lagi ke sekarang, tapi lebih ke mengikuti perkembangan zaman. Karena banyak sekali kasus-kasus yang terjadi tentang masalah kekerasan terhadap anak, ataupun masalah yang terjadi dalam rumah tangga itu karena orang tua itu terlalu saklek dan terlalu stuck dengan apa yang mereka pahami sebenarnya. Dan sebenarnya anak itu bukannya mau membangkang, tapi lebih ke ingin dimengerti apa yang mereka mau dan dipahami. Sebenarnya itu nggak semuanya bisa harus sangkal ke orang tua, karena anak juga punya keinginan sendiri. Jadi tugas sebagai orang tua itu bukannya mengekang, tapi lebih ke membimbing dan mengarahkan. Kalau orang tua sudah membimbing dan mengarahkan, itu tergantung anaknya mau kemana. Itu jadi kalau anaknya bimbingannya dan arahannya baik, anaknya akan ke jalan yang baik. Tapi kalau pembimbingannya aja udah salah, itu anaknya itu bisa aja lari ke hal-hal yang negatif gitu. Karena banyak sekali contoh-contoh kasus tentang seks bebas ataupun narkoba itu karena emang dari keluarganya aja sudah tidak baik. Nah, jadi itulah beberapa masalah-masalah dan konfliknya. Kalau untuk sistem dalam keluarganya itu lebih ke mereka itu lebih dekat tapi tidak terlalu dekat satu sama lain. Saya tidak terlalu paparkan dalam wawancara karena akan sangat panjang kalau saya paparkan semua. Jadi saya hanya potong-potong singkat-singkat saja, dan saya tidak dokumentasikan karena semua narasumber saya tidak mau didokumentasikan dengan video, namun ada yang mau didokumentasikan dengan foto dan ada yang tidak mau didokumentasikan sama sekali. Dan seperti yang sudah dijelaskan oleh pembina pengampu mata kuliah terapi keluarga dosen Bu Cintami, kalau seandainya klien tidak mau didokumentasikan, kita sebagai konselor tidak boleh memaksa. Jadi semua itu atas kesukarelaan. Jadi kalau kliennya mau didokumentasikan, saya dokumentasikan, tapi kalau kliennya tidak mau didokumentasikan, saya tidak akan memaksa. Karena juga melanggar kode etik konselor. Konselor itu kan juga kerahasiaan dan juga ada beberapa kode etiknya. Jadi kalau seandainya saya memaksa untuk didokumentasikan, berarti saya melanggar kode etik saya sebagai konselor nanti. Mungkin sekian dari pemaparan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.